Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Dr. Erlina dan juga Dr. Daeng Fakih. Saya mau ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, ini bagaimana pandangan Anda? Ini kan saat ini BPOM juga sangat berperan begitu, apalagi kalau berbicara mengenai obat atau herbal atau apapun itu yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Apakah perlu adanya mungkin kerjasama atau sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah, gugus tugas atau dengan siapapun dengan BPOM sendiri agar lebih menjamin begitu keamanan dan juga keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini, Dok? Ya, jadi kan BPOM sendiri adalah pemerintah ya, di bawah pemerintah. Demikian juga Satgas ini kan adalah juga membantu pemerintah. Jadi memang perlu kolaborasi untuk saling bertukar informasi. Contohnya saya begitu marak tentang berita herbal ini yang diklaim sebagai obat dan juga dikatakan sudah mendapat izin dari registrasi dari Badan POM, saya langsung berkoordinasi menanyakan kepada Badan POM apakah ini benar. Lalu dijawab informasinya bahwa tidak seperti itu. Jadi memang perlu sekali saling berkomunikasi untuk terutamanya menyelamatkan masyarakat dari disinformasi seperti ini. Jadi memang salah satu yang harus kita tegakkan saat ini adalah memang kerjasama dan gotong royong dan ya saling membantu untuk mengatasi pandemi ini, karena tidak bisa hanya satu sektor saja, pemerintah saja tanpa juga peran serta dari masyarakat, dan tidak juga masyarakat saja tanpa pengawasan dari pemerintah. Jadi memang inilah saatnya kita menunjukkan sebagai suatu bangsa untuk bersatu, bekerja sama melawan musuh bersama. COVID ini adalah musuh bersama yang kita harus atasi bersama-sama. Oke, Dr. Daeng, ini saya mau tanyakan terkait dengan masih dengan apa namanya antara BPOM mungkin dengan ID, bagaimana mungkin sinergitas dan juga yang akan dibangun supaya itu tadi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, Dok. Ya, jadi begini, kita pernah bicara sama Bu Penny ke Kepala Badan POM. Masalah herbal ini kan atau jamu ya dalam bahasa ya, sehari-hari kita kenal itu kan memang khasanah bangsa Indonesia dari nenek moyang dulu ya. Dari turun temurun itu kita lakukan, dan kita ketahui informasi dari baik Badan POM, dari Kementerian Pertanian bahwa tanaman obat di Indonesia ini banyak sekali. Sehingga begini, yang pertama mungkin kalau untuk jamu herbal yang dibikin sendiri ya di rumah itu dari bahan-bahan herbal, dari tumbuh-tumbuhan, itu mungkin dari segi keamanan karena tidak dicampuri macam-macam ya, bahan pencampur itu mungkin aman dikonsumsi, dan biasanya dikaitkan dengan stamina, kebugaran, ya kan, vitalitas, ya kan, tanpa dikaitkan secara spesifik untuk mengobati penyakit tertentu, ya. Jadi lebih ke arah masalah stamina, vitalitas, dan kebugaran. Tetapi herbal atau jamu yang kemudian dikemas tertentu dalam sediaan tertentu, apalagi dalam skala industri baik kecil maupun besar, itu memang perlu pengamanan dari Badan POM. Nah, pengamanan itu berkaitan dengan mungkin bahan-bahan penyertanya, pembungkusnya, supaya begitu dikonsumsi oleh masyarakat, masyarakat aman mengkonsumsinya. Itu fungsi Badan POM saya kira sudah berjalan dengan baik untuk melakukan itu. Tapi barangkali yang industri kecil-kecil itu dibantu gitu untuk proses-proses seperti itu. Itu kalau ini ya masih kualitasnya herbal atau jamu. Itu saya pikir kalau Badan POM sudah memberikan izin ya dan sudah diteliti keamanannya, itu masyarakat silakan saja mengkonsumsi. Tetapi ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi masyarakat perlu tahu membedakan antara yang level herbal, level jamu, level obat tradisional,
dengan level obat. Kalau obat itu tidak hanya bicara tentang misalnya untuk vitalitas, tapi sudah spesifik misalnya ngobatin membunuh virus corona. Kalau mau didalilkan atau dinyatakan seperti itu, maka kita kasih kesempatan kepada yang memiliki inovasi itu untuk kita kasih jalan untuk diteliti terlebih dahulu uji klinis gitu. Jadi kita siapa tahu karya-karya bangsa itu yang kita alamnya banyak dengan tanaman obat, setelah diuji klinis memang terbukti. Ya, ini barangkali kekayaan Indonesia harus digali lebih dalam, tapi kita arahkan kepada jalan penelitian yang betul. Oke, Dr. Daeng, masyarakat juga perlu edukasi yang lebih detail ya mengenai jenis-jenis tanaman tradisional tadi. Ini mungkin terakhir, Dr. Daeng, saat ini kita sudah menjadi tuan rumah untuk fase 3 vaksin Sinovac dari Tiongkok. Ini di saat mungkin beberapa negara tidak berani, Indonesia justru berani. Anda melihat ini bagaimana, Dok? Jadi begini, ini kan ada 213 negara ini yang sekarang COVID ini karena pandemi ya seluruh dunia ya. Nah, ini nanti COVID selesai dengan baik itu kalau obat yang spesifik untuk virus atau vaksinnya ditemukan. Nah, begitu vaksin ditemukan, ini 213 negara ini akan berebut untuk memberikan vaksin pada masyarakatnya. Nah, kita mendapatkan kesempatan untuk kerjasama dengan Sinovac uji klinis, karena kalau kita melakukan uji klinis di Indonesia, maka pemerintah kita memiliki kesempatan untuk alih teknologi dan ikut memproduksi. Nah, ini kesempatan yang baik supaya rakyat kita cepat bisa mendapatkan vaksin. Kalau di Brazil malah dia kerjasama dengan 3 pihak itu, bukan hanya Sinovac. Tapi ada Sinovac, ada AstraZeneca yang Oxford dari Inggris itu, dan ada kalau nggak keliru Moderna dari USA. Kita di Indonesia masih satu Sinovac, mestinya bisa kerjasama dengan yang lain supaya kebutuhan vaksin segera bisa dipenuhi untuk rakyat kita. Dokter Erlina, singkat saja dok, saya juga ingin tanggapan dari dokter terkait dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Apa yang perlu diperhatikan dalam uji Sinovac ini? Singkat saja dokter Erlina. Ya, singkat saja kita harus tunggu hasil uji klinis fase 3 ini untuk melihat berapa besar efektivitasnya dan proteksinya berapa lama. Dan juga ingat bahwa sebetulnya kita sebagai negara juga punya penelitian di bidang vaksin ini yang dilakukan oleh Ekman Institute dan namanya vaksin merah putih. Barangkali ini juga kita dorong untuk bisa sampai ke uji coba atau uji klinis fase 3 sehingga kita punya pilihan nantinya. Tetapi saya mengatakan bahwa vaksin ini memang kita butuhkan. Dr. Erlina, Dr. Daeng, terima kasih atas waktunya, paparannya sudah berdiskusi bersama kami. Tetap jaga kesehatan, dok.